Kominfo, rekan-rekan dari tim Romo Kerja, dari Pak Kabar Mortala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ending sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran. Ini salah satu yang ini sebenarnya salah satu janji kami gitu, salah satu janji kami ke Kominfo dan bagian Mortala. Kami ngomong kita rapatkan sebelum libur, iya sebelum Lebaran. Saya udah bilang gitu. Kamu udah janji seperti itu. Makanya hari ini ada 2 rapat pergub, yang satu ini dan satu lagi nanti tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi kenapa ini jadi penting? Katanya dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar karena biar nanti kalau mutasi ada mutasian. Ini requestnya seperti itu. Request terus terang aja, requestnya seperti itu, dan saya tidak paham gitu kan. Oh ya, sakarmu wis tambah kami. Karena memang secara esensi sebenarnya ini penambahan bidang, penambahan satu bidang yang kemarin itu di Kominfo itu ada 3 bidang, 1 eselon 2, 1 eselon 3A dan 3 eselon 3B. Ini berubah, skemanya berubah menjadi 4 bidang 4 eselon B, eselon 3B. Esensinya di situ nanti kami mohon dari Kominfo menjelaskan kenapa sebenarnya latar belakang kenapa harus nambah 1 bidang lagi. Apakah ini nyeplit dari fungsi yang sebelumnya ada, hanya di-split aja, atau memang ada penambahan fungsi, ada penambahan tugas lain, akhirnya harus dibikinin bidang baru. Itu nanti yang kami mohon penjelasan lebih rinci dari Kominfo. Nanti juga mohon Pak Kepala Bagian Organisasi menjelaskan bagaimana sih sebenarnya proses awal dari sampai dengan rancangan peraturan Bupati ini sampai dengan draft yang terakhir ini. Karena ngomong Pergub SOTK itu tahapannya beda dengan tahapan rancangan peraturan Bupati yang biasa. Harus ada rekomendasi dari Biro Mortala Provinsi dulu, harus seperti apa, kayak gitu. Nanti mohon dijelaskan juga oleh Pak Kepala Bagian Organisasi. Sebelum nanti dijelaskan sama Kominfo dan Pak Kepala Mortala, kami mohon Pak Asisten untuk bisa memberikan arahan petunjuk terlebih dahulu terkait pembahasan rancangan peraturan Bupati ini. Kami mohon Pak Asisten. Pak aja. Pak Asisten. Arahan dulu Mas, sebelum Pak Asisten pindah ruangan ya. Terima kasih Pak Ketua Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ya, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, iya, saya karena ada rapat bersamaan ini bagian perekonomian, jadi saya izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabag Hukum bahwa terkait dengan Pergub ya, susunan organisasi
ini memang ada mekanisme tersendiri di mana sebelum dilakukan pembahasan Pergub ini ada persetujuan dari Biro Organisasi Provinsi ya. Sehingga kemudian apa yang diajukan ini berarti sudah memenuhi syarat dan ketentuan itu dari Biro Organisasi Provinsi ya. Beberapa persyaratan tadi juga sempat saya konfirmasi hasil apakah pengembangan ini kan menambah satu bidang ya, sudah sesuai dengan hasil Anjab dan APK tadi sudah ada, jadi ini secara teknokratis itu sudah sesuai, berarti ini tinggal kebijakannya. Kemudian secara redaksional memang ada beberapa yang terlihat detail gitu ya di beberapa bidang, tetapi ada satu bidang tadi yang saya bidang pesandian dan keamanan informasi ini masih normatif gitu ya, masih normatif, padahal ini fungsinya cukup besar, fungsinya untuk keamanan dari serangan-serangan hacker ya. Ini juga ada di sini dan ini masih cenderung normatif sebagaimana nomenklatur bidangnya ya, bidang sandi dan keamanan. Jadi semua begitu. Jadi mungkin nanti dari teman-teman kira-kira apa yang bisa mengarahkan ini pada operasional dari bidang bidang persandian dan keamanan informasi ini ya. Terus ya di bidang yang lain saya kira sudah sampai level teknis operasional gitu. Dan berharap ini juga sebenarnya BKPSDM ada yang masuk tim ya, ada ya, jika mungkin barangkali sebenarnya bisa terlibat karena ini terkait dengan pengembangan organisasi, jadi juga nanti perlu kesiapan secara pengembangan kepegawaiannya begitu ya. Tentunya nanti kedepannya ini kan ada standar kompetensi, kemudian juga sampai dengan nanti pengisian personilnya. Jadi berharap ini bisa kayu bersambut, begitu diundangkan ya ini segera bisa diimplementasikan ya. Tapi dilihat juga dari kesiapan anggarannya apakah sudah bisa dipisah begitu ya, apakah sudah terpisah antara bidang yang sebelumnya itu pesandian kan gabung dengan apa yang ini ya, yang bidang terakhir itu ya. Bidang teknologi informasi aplikasi ya. Ya. Jadi kalau tidak diimplementasinya misalnya program dan kegiatannya sudah bisa dipisah atau di sub kegiatannya, maka ini bisa sesegera mungkin diimplementasikan begitu Pergub ini. Sehingga benar-benar efektif ya, apa yang bisa menjadi harapan teman-teman dalam rangka optimalisasi kedepannya. Kementerian PAN menaruh harapan besar pada dua kegiatan terkait dengan telekomunikasi dan informatika, yaitu SPBE dan pemerintahan digital ya. Dua hal itu yang menurut Menpan ini berbeda begitu, tapi bisa berjalan seiring begitu. Tapi ya pada dasarnya sebenarnya salah satunya mestinya harus subnya dari yang salah satunya itu gitu. Dan ke depan ini Kominfo menjadi tumpuan kita ya, tumpuan kita untuk melaksanakan pemerintahan digital itu. Kiranya demikian Pak Kabak, mohon maaf saya harus ada meminta rapat yang di bagian perekonomian. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asu. Makanya saya ini kan sudah punya pertimbangan secara pribadi bisa dikali.
masuk itu tidak boleh dijadikan objek pengangkatan. Tidak boleh jadi objek pengangkatan. Iya, makasih. Ya, terima kasih. Najwa bisa maju. Najwa apa yang meminta kabar? Ya, saya mau kalau Jerman ya, bahasa itu juga kan. Saya lihat Pak. Itu dulu di kayaknya itu Pak kabar. Nggak ada yang berani mendekat. Pak menjawab Jawa. Sudah Cina kok dia. Kalau udah selesai butuh ya. Najwa, mahasiswa magang Fakultas Hukum. Fakultas ya? Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Unesha. Kampusnya di mana? Oh, di Tan. Yang depan, Bu. Yang depan. Kata komen. Yang depan. Najwa ini kalau bulan Ramadan ini banyak dicari. Semangat Najwa. Najwa bukan Syihab. Jadi terus jalan saya. Aku harus ngomong ini fakta. Tapi sekarang jadi jam suara. Selanjutnya mohon Pak Kabak organisasi tadi sudah Pak Asisten tadi sudah nyepil gitu ya bahwa Perbu SO perangkat daerah itu harus sebelum ditetapkan itu wajib ada rekomendasi teknis dari Biro Organisasi Provinsi. Nah, hasilnya seperti apa nanti mohon dijelaskan Pak Kabak, dan apakah draft ini sudah sesuai dengan hasil rekomendasi dari Biro Organisasi. Kami mohon Pak Kabak bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabak Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Kabak Hukum, Bapak Sekretaris Dinas Kominfo, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional pada Dinas Kominfo Kabupaten Gresik. Jadi terkait penyusunan Perbu SOTK ini Pak Pram ya, ini bermula dari usulan kronologisnya Pak Pram ya. Ini bermula dari usulan dari Dinas Kominfo terkait ada bidang yang beban kerjanya terlalu besar sehingga bidang tersebut belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta terkait capaian kinerjanya. Kemudian ada juga dari hasil evaluasi kelembagaan, evaluasi tugas dan fungsi di Dinas Kominfo yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo itu ada tugas dan fungsi yang masih tumpang tindih di masing-masing bidang pada Dinas Kominfo. Kemudian diajukanlah usulan dari Dinas Kominfo Pelahan Staf kepada Bapak Bupati, Ceki, Bapak Sekda, dan Kepala Bagian Organisasi. Kemudian kami telah didisposisi oleh Pak Sekda untuk melanjutkan pembahasan terkait perubahan SOTK pada Dinas Kominfo, di mana pembentukan perangkat daerah tersebut harus disusun berdasarkan atas asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Jadi dari hasil usulan
Dinas Kominfo. Kemudian kami hitung lagi terkait anjap ABK pada Dinas Kominfo. Ternyata memang dari hasil perhitungan anjap ABK untuk bidang statistik dan informasi publik itu memang lebih besar beban kerjanya dibandingkan dengan selama ini dua bidang yang ada di Dinas Kominfo, yaitu bidang teknologi dan informatika dan bidang SPBE. Jadi yang pertama karena beban kerja yang terlalu besar, yaitu 4.229 jam per tahun untuk di bidang statistik dan informasi publik, maka bidang statistik dan informasi publik ini kami analisa, kami lakukan evaluasi kelembagaan untuk dipisah menjadi bidang data dan statistik, serta dipisah menjadi bidang informasi dan komunikasi publik. Jadi pertama berangkat dari ada salah satu bidang yang terlalu besar beban kerjanya. Kemudian dari amanat urusan yang amanat urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Gresik ini ada beberapa urusan yang tumpang tindih dilaksanakan di bidang SPBE dan bidang teknologi dan informatika. Jadi ada urusan bidang informasi dan komunikasi itu salah satunya adalah urusan keamanan informasi yang belum, memang sudah ada tusinya tapi belum berbunyi eksplisit di nama bidangnya Pak Pram. Dan ada beberapa tumpang tindih tugas dan fungsi sesuai dengan urusan bidang informasi dan komunikasi. Jadi yang diamanatkan ke kita di pemerintah Kabupaten Gresik itu untuk urusan informasi dan komunikasi itu adalah terkait urusan informasi dan komunikasi, urusan data dan statistik, urusan keamanan, serta urusan aplikasi dan infrastruktur informatika. Nah, selama ini urusan infrastruktur dan informatika itu digabung, tusinya dilaksanakan oleh bidang teknologi dan informatika, infrastruktur informatika, keamanan dan persadiaan. Sehingga dari situlah kami lakukan evaluasi kelembagaan. Kami duduk bersama dengan Dinas Kominfo. Akhirnya disepakati dari 3 bidang menjadi 4 bidang. 4 bidang ini, Pak Pram, ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dinas Kominfo ini masuk kategori dinas atau badan tipe A apabila skor variabel pemetaan urusan pemerintahannya lebih dari 800. Dari hasil pemetaan urusan, skor dari Dinas Kominfo ini untuk pemetaan urusan itu skornya 1000. Jadi ini masuk kategori dinas tipe A. Nah, kalau dinas tipe A itu adalah dinas daerah, kabupaten, kota yang terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Nah, karena sampai saat ini masih 3 bidang, makanya kita optimalkan menjadi 4 bidang. Dari hasil pembahasan terkait mana tusi yang tumpang tindih, kemudian apabila bidang statistik dan informasi publik itu dipisah, diberi nama apa, itu kemarin kami sudah membahas dengan Dinas Kominfo.
pembahasannya sudah final, akhirnya kami ajukan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur ini kami sudah mendapatkan surat masukan terhadap rancangan peraturan Bupati Gresik tanggal 19 Januari 2026 yang intinya ada beberapa catatan minor yang harus dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap catatan serta saran dan masukan dari Biro Organisasi, kemudian surat ini mengamanatkan untuk selanjutnya saudara yang dalam hal ini adalah Bapak Sekretaris Daerah dapat menetapkan rancangan peraturan bupati dimaksud dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi setelah surat dari Biro Organisasi ini turun, kemudian kami lakukan finalisasi draft perubahan, bukan perubahan ya, SOTK Perbuk yang baru terkait SOTK Dinas Kominfo. Kami juga telah meminta masukan dan saran dari Dinas Kominfo terkait penyempurnaan uraian tugas dan fungsi terakhir, dan kami sudah sinkronisasi dengan saran dan masukan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya kami kirimkan ke bagian hukum draftnya, dan sekarang terkait legal aspeknya kami tinggal menunggu arahan dan fatwa dari bagian hukum untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati. Demikian Pak Pram kronologisnya terkait penyusunan Perbu SOTK Dinas Kominfo yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Kabak. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Kabak, itu dari 3 bidang ini sudah kita ke sini lagi. Masih dari 3 bidang ini tadi ya. Saya tadi agak sama Pak Kabak Kortala pada saat menyebutkan nomenklatur bidang teknologi dan informatika dengan penambahan bidang persandian. Itu berarti cuma tugas ya, bukan nomenklatur nama bidangnya kan? Saya tadi itu khawatir ya, jangan-jangan ini kemarin bikinnya sama Excel atau Word yang tulisannya hilang gitu. Ternyata enggak, memang bidangnya bidang teknologi dan informatika. Itu yang lama, nama lama. Nah ya, ini nama lama, tapi di dalamnya juga ada fungsi bidang persandian, keamanan informasi, persandian dan keamanan informasi. Ini ya yang gemuk ya ini ya. Ya, yang gemuk itu Pak. Yang paling gemuk. Bidang statistik dan informasi publik. Itu paling Oh, itu yang paling gemuk itu dipisah. Secara di cepat itu paling gemuk. Kena pasal bullying nanti. Ya, maksudnya yang tahun kemarin yang sebelumnya ini yang secara fungsi lumayan banyak itu memang statistik. Ya, yang beban kerjanya terbesar itu di bidang statistik dan informasi publik. Karena kami hitung ABK-nya itu butuh 3 orang. Tapi untuk yang di struktur yang hari ini dia tetap atau split? Bisa. Split dengan aplikasi informatika? Bukan. Statistik. Bukan. Oh, dengan data statistik. Ya, data statistik. Oke. Jadi pertama ya Pak Pram, di bidang statistik dan informasi publik itu ada TUSI terkait data statistik dan TUSI informasi publik. Ya, Nah itu karena terlalu besar kita Oke, split. Pak. Yang Jadi bidang statistik itu saya tidak kelihatan datanya, itu kata-kata data. Jadi bidang data dan statistik itu Pak Pram. tapi di nomenklaturnya bidang statistik ya. Data dan statistik. Data dan statistik
bukan yang lama. Oh, yang iya. lama Statistik bidangnya saja. Yang lama ya bidang statistik dan informasi publik. Ya, statistik dan informasi publik. Jadi kita bisa nanti ada bidang yang ngurusi informasi publik sendiri, ada yang ngurusi data dan statistik sendiri. Oke. Dan struktur yang hari ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari Biro organisasi organisasi serta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang urusan konkuren informasi dan komunikasi pada kabupaten kota, termasuk tugas-tugasnya. termasuk tugas-tugasnya. Jadi yang diamanatkan urusan informasi dan urusan konkuren yang diamanatkan kabupaten kota itu urusan data dan statistik, urusan komunikasi dan informasi publik, urusan aplikasi dan infrastruktur, aplikasi informatika serta urusan keamanan informasi dan persandian. Jadi 4 bidang ini sudah mencerminkan mewakili amanat dari urusan konkuren tadi, Pak Bram. Ya, terima kasih Pak Kepala Organisasi. Selanjutnya mohon dari Kominfo, Pak Sergi. Bapak ini aja. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asisten, Pak Kabak Hukum dan Pak Kabak Organisasi, teman-teman Kabid dan seluruh yang hadir. Langsung saja Pak. Jadi sudah dijelaskan secara rinci ya dari Pak Asisten, Pak Munir dan Pak Kabak Organisasi. Jadi kami perlu menyampaikan poin-poin aja Pak. Yang pertama, jadi di Peraturan Menteri Kominfo itu nomor 4 tahun 2024 itu urusan konkuren kita adalah urusan komunikasi dan informasi, terus kemudian urusan persandian serta urusan statistik. Makanya di nomenklatur yang lama, SOTK kami yang lama itu bidang statistik dan informasi publik itu harus menyesuaikan dari Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024, yaitu dipisah Pak, di split, yaitu satu bidang informasi komunikasi publik, terus kemudian bidang data dan statistik, terus di persandian itu kita gabung adalah bidang data dan keamanan informasi, dan yang keempat adalah aplikasi informatika. Tapi tanpa dan nih Pak, jadi sudah disepakati rapat-rapat kami terakhir, dan perlu kami sampaikan juga dari rapat kami Pak Kabak, untuk persiapan kami kemarin kami sudah merapatkan secara internal terkait dengan penyematan ya di masing-masing pasal, termasuk penambahan aturan. Itu mungkin langsung aja Pak. Yang pertama di Pak, di poin penambahan aturan mengingat itu bahwa itu perlu Pak ditambahkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2014 tentang SPBD ya. Terus kemudian Perpres 39 2019 tentang satu data. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu mungkin di Perda poin 20 itu perlu juga ditambahkan Pak Perda baru, yaitu Perda nomor 7 tahun 2023 itu tentang penyelenggaraan smart city Pak. Ya, itu sebagai tindak lanjut dari urusan kami nanti ke depan. Terus kemudian lanjut kepada penjabaran pasal ya. Jadi mungkin kita langsung di pasal 11. Di pasal 11 itu alhamdulillah usulan kami
yang awalnya masih umum ya, tusi kami di bidang informasi komunikasi publik itu kita lebih breakdown lagi, terutama di pasal 11 ya Pak. Di pasal 11 itu ya pasal 11 ya. Di pasal 11 itu penambahan sebentar. Ini Pak. Wajar kita kok enak. Ya, ini. Di pasal 11 Nah, di pasal 11 terkait dengan pasal 11 huruf C Pak ya, di huruf D itu pemerintah daerah yang terdiri dari poin 1, 2, 3, 4 nah, mungkin di poin 6 itu kayaknya ini perlu kita revisi Pak untuk dihapus karena ini sudah diakomodir di poin 14. Di poin 14 itu berbunyi pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media. Jadi ini perlu ada penambahan dengan lembaga dan lembaga komunikasi publik. Jadi di poin 6 itu nanti kita sesuaikan dengan poin yang ada di 14 ya Pak Suron ya. Jadi kesepakatan kami itu yang pertama, yang kedua di huruf 12 pelaksanaan pelayanan dan mengolah, ini mohon untuk direvisi itu pengelolaan pengaduan masyarakat gitu, bukan mengolah pengaduan masyarakat. Jadi pengelolaan pengaduan masyarakat. Iya, pengelolaan Pak. Nomor 12. Nomor 12. Bunyinya jadi pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan ya. pengaduan masyarakat. Jadi yang mengolah minta kami revisi menjadi pengelolaan. Oke. Terus kemudian di poin 13 itu 13 ya. 13 itu ya mau ditambahin Pak Suron. Karena detailnya nanti melanjutkan yang disampaikan Pak Sekdim, mohon izin Pak Asisten, Pak Kabar. Jadi tadi yang di poin nomor 6 itu identik dengan di 14. Jadi yang di 6 diusulkan untuk dihapus. Oke, kemudian yang tadi sudah clear yang di poin 12 jadi pengelolaan ya. Kemudian yang di poin 13 itu identik dengan nomor 5. Nomor 5. Yang dihapus yang nomor 13 saja. Oke. Kemudian 14 tadi sudah clear. Nah, kemudian yang di nomor 15 itu kan pelaksanaan liputan kan gitu aja kan. Nah, ini dibahasakan, diusulkan ditambahi liputan kegiatan pemerintah daerah. pelaksanaan liputan Kegiatan pemerintah daerah. Kemudian yang di nomor 16 ini identik dengan poin nomor 4. Dan yang dicoret atau dihapus yang nomor 16. Lanjut ya. Kemudian terkait dengan yang di nomor 17 itu tetap masuk, cuman kita nambahkan fungsi yang lain Pak Bagio yang seharusnya ada di Permenkominfo yang mungkin belum terakomodir ya, yaitu pelaksanaan monitoring informasi, kebijakan, opini dan aspirasi publik. Ada tambahan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Terus kemudian
yang belum masuk lagi itu sesuai dengan Permen Kominfo, pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat. Jadi usulan tambahannya ya, ada 1, pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan kelompok atau komunitas informasi masyarakat. Kemudian Tambahannya itu masuk di D. bukan di angka. Tambahan 2 angka. Ada 2 angka. Terus kemudian ini Pak Asisten Pak Kabak mohon izin, tempo hari saya diskusi dengan Pak Sekda terkait dengan hasil evaluasi dengan kawan-kawan di KPK ya. Jadi salah satu yang disoroti adalah lambannya pemerintah kabupaten dalam merespon isu yang ada di media sosial. Nah, salah satu kemarin yang sempat didiskusikan adalah soal siapa yang seharusnya berperan sebagai juru bicara. Di beberapa referensi pemerintah kabupaten dan kota itu ada yang fungsi jubir itu dilekatkan di Prokopim. Tetapi ketika saya baca di Pergub 80 tahun 2021 itu tidak ada spesifik terkait dengan tugas tersebut. Nah, di Prokopim. Nah, ini mohon nanti barangkali kalau memang di Prokopim tidak memungkinkan untuk ditambahkan fungsi itu, terus kemudian Pak Sekda dan terlebih Pak Bupati setuju, maka kemudian fungsi itu kami usulkan ditambahkan. Bahasanya menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait, pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah. Kemudian satu lagi, memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan. 2 poin itu barangkali nanti bisa didiskusikan lebih detail karena kaitannya dengan tusinya kawan-kawan di Prokopim, karena yang media relasi kan sudah digeser ke Kominfo. Sementara di Pergubnya Prokopim itu tidak ada. Jadi dengan adanya perubahan SOTK ini saya berharap antara irisan tusi ya, antara Bapeda dengan Kominfo terkait dengan data dan statistik, juga kemudian Kominfo dengan Prokopim bisa sekalian dikelirkan sehingga nanti nggak uncal-uncalan lagi kan gitu. Jadi skema dulu yang pernah kita diskusikan Pak Bagio untuk logical frame tusinya Prokopim sampai di mana, kemudian Kominfo sampai seperti apa, itu yang nanti barangkali kita baca ulang untuk kemudian yang 2 tadi barangkali kalau memang diperkenankan dan Pak Sekda setuju, itu yang nanti perlu dikelirkan lagi. Mungkin itu tambahan dari kami, monggo Pak Sekdin dilanjutkan. Kalau untuk yang data statistik insya Allah sudah clear Pak. Ya, yes. Pak Sekdin. Pak Surem. Jadi untuk yang lanjutnya untuk bidang data dan statistik insya Allah sudah clear Pak Kabak, Pak Asisten. Terus kemudian kita menginjak di pasal 15 gitu, yaitu khusus di bidang persandian dan keamanan informasi seperti yang tadi dicermati awal oleh Pak Asisten Pak Munir bahwa kok ya masih umum ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah lakukan penajaman lagi terkait dengan tusinya, penajaman terkait dengan persandian dan keamanan informasi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di pasal 15 huruf D itu kan pemerintah daerah yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, penjabaran terkait dengan pelayanan teknis itu di masing-masing huruf. Jadi baik huruf nomor 1 penyusunan kebijakan kita breakdown di
masing-masing penjabarannya Bapak. Jadi misalkan di penyusunan kebijakan keamanan informasi ini kami sudah mana yang nomor 1? Nah, ini nomor 1 adalah itu nanti kita breakdown menjadi huruf A, yaitu menyusun rencana strategis pengamanan informasi. Kemudian yang kedua penetapan arsitektur keamanan informasi, dan yang terakhir yang C adalah penetapan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi. Jadi di poin nomor 1 itu kita jabarkan lebih detail lagi seperti apa penyusunan kebijakan pengamanan informasi. Terus kemudian di poin kedua terkait dengan pengelolaan sumber daya keamanan informasi, kita jabarkan yang pertama adalah yang huruf A adalah pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua pengelolaan sumber daya manusianya, dan terakhir adalah manajemen pengetahuan. Terus kemudian di poin ketiga itu kita juga jabarkan terkait dengan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik. Itu kita jabarkan lebih jelas lagi adalah yang pertama adalah penjaminan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan serta keaslian dan nirsangkal terhadap data dan informasi. Terus kemudian di poin ke-4 adalah penyediaan layanan keamanan informasi. Itu kita melakukan identifikasi ya kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik, kemudian lanjut kepada asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik, kemudian lanjut kepada penerapan sertifikat elektronik untuk mendukung sistem elektronik dan dokumen elektroniknya. Kemudian yang huruf D adalah perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi. Kemudian di poin E adalah fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik. Terus kemudian yang F itu adalah audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen. Kemudian lanjut kepada literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Kemudian lanjut kepada huruf I, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan atau persandian. Kemudian lanjut kepada pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi. Kemudian penanganan insiden keamanan sistem elektronik. Terus kemudian juga forensik digital. Lanjut kepada pelindungan informasi kegiatan penting pemerintah daerah melalui pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal, yang ini selalu kami laksanakan Pak Asisten, Pak Kabak. Terus kemudian perlindungan informasi pada aset atau fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan juga kita lakukan selama ini. Terus kemudian konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan, Pak. Mungkin ini breakdown ataupun penjabaran secara detail terkait dengan tusi di bidang persandian dan keamanan informasi, yang itu awalnya hanya mencakup 4 poin ya. Hanya kita jabarkan di 4 poin itu menjadi lebih detail lagi. Kemudian lanjut di poin huruf F itu dihapus Pak, karena itu sesuai sama dengan dihapus karena itu sama dengan di poin 8. Mungkin itu Pak tambahan-tambahan kami hasil pengecekan. Terus kemudian ada lagi lanjut kepada bidang aplikasi dan aplikasi informatika. Mungkin Pak Fahri ya bisa menjelaskan Pak.
terima kasih. Data dan statistik sudah ya tadi Pak. Sudah clear, Pak. Sudah, Data sudah. statistik. Ya, betul Pak. Lanjut ke bidang ini aplikasi informatika. Mohon izin Pak Asisten Pak Kabak, satu lagi yang di pasal 18 Pak, itu kan pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan bupati dan wakil bupati. Ini mohon saran, apakah kemudian tetap seperti ini dan atau diubah menjadi pemerintah daerah lebih luas cakupannya. Pasal yang poin 18, angka 18. Pasal 11 poin 18. Lanjutan yang tadi Pak Kabak. Itu kan ada di angka 15 dan 18. Di angka 15 itu kan 15 ya, pelaksanaan liputan kegiatan pemerintah daerah. Ini liputan maksudnya yang dari tim internal kan gitu kan. Nah kalau yang di 18 itu pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan awalnya kan bupati dan wakil bupati, mohon pemerintah daerah. Lebih umum pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan Perda LPPL Pak Kabak, itu baiknya di refer di atas mengingat dan atau nggak usah, karena memang dari sisi implementasi memang sampai dengan saat ini terkait dengan terestrial ya, untuk izin frekuensi masih sulit kita dapatkan gitu. Mungkin mohon arahan itu tambahan dari yang tusi IKP Pak Kabak. Monggo Pak Fari komentari nanti aja. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Asisten Pak Kabak dan Pak Sedi untuk ya lanjut yang di tusinya Atika Mbak Ridwani. pasal 17. Oke. Ya, pasal 17. Pasal 17, oke. Jadi mungkin itu karena kita kedepannya itu sudah tidak berbicara tentang SPPE, lebih ke pemerintah digital, meskipun perpresnya juga belum turun Pak, tapi kita coba mendahului untuk pemerintah digital ini sehingga nantinya biar selaras tanpa harus ada perubahan lagi untuk peraturan bupatinya ini. Jadi yang ada hubungannya sama SPPE atau PMD itu langsung diganti oleh pemerintah digital. Jadi contoh kayak koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola pemerintah digital di lingkup pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan manajemen pemerintah digital pada perangkat daerah. Nah ini memang banyak ya, kadang-kadang SPPE ini sudah kita gantikan menjadi pemerintah digital sesuai dengan apa yang ada di LPJMN dan Perpres 82 ya tahun 2023 tentang percepatan digitalisasi itu. Jadi tinggal yang replace saja. SPPE find Ya. and replace saja. Ya. SPPE pemerintah digital. Gitu Oke. ya. Nomor 4, yang 4 itu SPPE-nya dihapus, nggak perlu ada SPPE. Yang khusus nomor 4. Ya. Ya. Terus kemudian nomor 7 itu kami langsung lupa seperti penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK termasuk jaringan intra pemerintah, akses internet, pusat komputasi dan pusat kendali serta infrastruktur pendukung lainnya. Jadi yang lama itu belum ada masuk pusat komputasi dan pusat kendali. Kami masukkan ini sesuai dengan Permen Kominfo, sehingga akan lebih jelas. Pusat komputasi itu maksudnya kayak ruang server yang ada di lantai 2 itu pusat komputasinya, dan pusat kendalinya itu command center atau NOC, tapi bukan command center yang di bawah, agak beda itu. Nah itu untuk nomor 7 seperti itu. Kemudian yang lainnya seperti kayak literasi SPPE itu ganti pemerintah digital, terus kemudian lainnya pemerintah digital. Sudah itu aja kira-kira. Yang lainnya Kecuali yang nomor 4 ya Pak. nomor 4 memang SPPE-nya dihapus. Oke, terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Kabid. Mungkin itu
Pak Asisten, Pak Kabag Hukum, dan Pak Kabag Organisasi hasil review sekaligus revisi kami untuk kami sampaikan di rapat ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari Kominfo. Ada yang perlu ditanggapi? Pak Asisten, dari informasi ini tadi? Sudah tinggal menyesuaikan aja. Pak Sat? Pak Asisten, apa teman-teman semuanya dari Kominfo dan saya hanya saran saja ini kalau tahu nanti benar-benar turun atau sebenarnya sebelumnya Pak Kabag Organisasi koordinasikan dengan BKE, Bapeda dan CAPD. Ya, supaya tidak terjadi benturan karena nanti kalau sudah jadi dirunut sampai ke RPJMD nanti jadi permasalahan lagi. Oke, jadi kebijakan ini tak tolong nanti koordinasi lagi juga dengan Bapeda, apalagi mohon maaf nanti kepala bidangnya punya tusi ketika anggaran tidak mau jalan. Anggaran ada noreknya ya. Noreknya punyanya ada dengan tetangga Pak Asisten selaku CAPD dan Pak Bagi selaku CAPD punyanya Kominfo nggak di ACC itu noreknya. Sumber kegiatan berarti ya. kegiatan. Makanya itu nanti minta tolong dikoordinasikan Bapeda dan DAPD. Termasuk ada hal-hal barangkali ada sedikit kayak tadi umpamanya kayak pemerintah ataupun bupati-bupati. Nanti juga mohon izin teman-teman Kominfo ada yang harus rinci kata per kata per kalimat di sini, ada yang sebenarnya cukup dengan SK Kepala Dinas. Per kan nggak ada udah Bapak ya. Per kan sudah nggak ada per. Jadi cuma SK ya. Jadi dari sana bagian maupun di RSUD, contoh kayak peliputan bupati wakil bupati, bupati 70%, wakil bupati 20%, sekda 10%, sekda bukan. Kalau saya tidak masuk, itu panglimanya. Ya kalau saya dulu kan kalau di kan bupati 60, wagub 30, 10 sekda, termasuk pengamanan, ya protokol dan pengamanan. Sekarang mungkin ASPRI dan bukan. Kalau juga sudah melekat, pengamanan kita kan ada pengamanan ya. Itu panglima itu tak aman, sasekdanya ya. Jadi selain ajudan, selain protokoler, pengamanan itu ada. Jadi bupati, wakil bupati, itu OPD aja, jangan untuk dimasukkan di sini. Jadi itu. Kalau nanti masalah kebijakan kadang-kadang berubah. Beliaunya minta aku 50% sing apa nanti Pak Wagub tetap 30% Pak Sekda yang perbanyak. Nah, jadi stylenya kan nanti kan lain di lapangan kan berarti kan Sekda yang ditaruh di Pak Mas Sekda yang taruh di lapangan itu style. Ada masalah. Demikian juga dengan kata-kata atau kalimat. Kalau kami teman-teman ke inspektorat itu, saya bicara dengan inspektorat, Mas Fahri senang Mas kalau itu dimunculkan Mas. Cuman nggak tahu anggarannya itu penjaringan dan pelaksanaan bisa nggak itu melaksanakan. Audit 2 audit itu loh Mas. Ada audit. Iya. Senang, ada senang itu kalau kamu jangan munculkan di situ paling senang. Masalahnya sampai kemarin kan rame terus kan ya. Masalahnya ini tugas. Contoh kayak memang SBPI kalau itu kemarin nggak masuk RPJMD, Mas mungkin nggak direken sama teman-teman inspektorat, terus terang.
karena itu masuk RPJMD dan itu harus target. Ya, target. Kalau RPJMD kan harus target, seluruh PD kan harus condongnya ke sana. Nah itu kalau pokoknya nggak masuk RPJMD mas, jadi kemungkinan teman-teman auditor juga nggak akan melaksanakan itu, soalnya mereka juga dibebani RPJMD yang untuk inspektorat kan. Kalau RPJMD kan kita pakai namanya kan pakai nama kabupaten, bukan nama OPD ya. Kalau udah pakai nama kabupaten, apapun yang terjadi seluruh OPD harus bahu untuk atas nama kabupaten. Mungkin saran saya begitu Pak Asisten, Pak Kabak ya, koordinasikan, apalagi nanti kalau benar-benar mau dilaksanakan koordinasikan. Soalnya termasuk sebenarnya kalau di TAPD ya, saya open aja, nggak apa-apa. Ini kan sebagai sharing saja. Ini kan berarti kan belanja pegawai akan bengkak, bukan bengkak, bertambah ya. Satu aja. Ya, tambah satu. Dengan kita sudah ini termasuk nggak tahu apakah nanti kedepannya PUB itu ya apa, saya juga apakah itu terus apakah tetap dipatok 30 apa ya. Nambah satu tapi poinnya nambah 2 bukan untuk keuangan, gaji dan TPP, jadi 2 nambahnya satu personil gaji dan TPP, bukan kalau tunjangan dimasuk gaji dan TPP, dan ini masuk belanja pegawai kan. Makanya moga nanti makanya kalau koordinasikan maksud saya kalau clear di Bapeda dan TAPD, apalagi di TAPD sudah enak lah itu dan yang lain sudah tidak action aja. Mungkin itu Pak Kabak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Satrio. Jadi kalau sesuai SPB itu tadi maksudnya keamanan ya, audit keamanan. Iya. Ini juga yang mau saya tanyakan. Jadi dulu itu kan masih PSBB, ada indikator di dalam 47 itu untuk audit itu ada 2, audit TIK itu ada 2, audit aplikasi dan infrastruktur. Nah kemudian ada audit keamanan. Nah, keamanan cuma satu indikator, tapi dalamnya itu sudah ada 2 sub juga, aplikasi dan infrastruktur sama. Terus kemudian sama ada manajemen risiko, itu yang diampu oleh teman-teman dari inspektorat. Nah itu SPP. Nah untuk PMD Pemerintahan Digital ke depan itu kemarin sudah ada 20 indikator ya. Salah satunya ada satu indikator itu ya audit keamanan. Jadi auditnya tetap ada, terus kemudian audit TIK-nya yang hilang. Jadi hanya audit keamanan. Di mana di dalam itu ada 2, yaitu aplikasi dan itu infrastruktur. Nah, karena proses audit ya, karena audit itu kan masih mengenai pada inspektorat, maka pada saat kita setiap tahun membuat atau menargetkan indeks PMD itu diturunkan menjadi program kerja tim koordinasi SPPE, salah satunya fokusnya itu diampu oleh teman-teman inspektorat, yaitu untuk 2 indikator tersebut. Sebenarnya itulah yang akhirnya teman-teman inspektorat itu ada effort untuk ikut ditarget secara tidak langsung di tim koordinasi untuk bisa mendapatkan bersama-sama dengan beberapa OPD lain, yaitu seperti bagian organisasi untuk proses bisnis, terus kemudian Bapeda untuk perencanaan dan data, terus sebagai KAD untuk penganggaran, terus kemudian inspektorat ya, sama inspektorat itu yang sangat mempengaruhi kinerja dari indeks pemerintahan digital itu kira-kira. Terus mau nambahin lagi sedikit informasi aja bahwa kami sebenarnya waktu 2025 akhir waktu membuat POKIN itu sudah kita coba sesuaikan dengan rencana ini.
sehingga indikator nanti kalaupun sudah jadi tidak akan merubah COVID, tidak akan merubah subkegiatan atau Renstra hanya menyelesaikan saja, karena program kegiatan itu sebenarnya kalau sudah dipisah seperti ini, kondisi sekarang itu ada satu program diambil 2 bidang. Ini yang bertahun-tahun mesti bikin ya itu kalau untuk bikin tawuran. Sekarang sudah clear. Sekarang clear semua karena ada urusannya perurusan besar. Ya, urusan komunikasi dan informatika langsung 2 program IKT sinkron dengan SIPD juga itu. Jadi clear itu Pak kalau soal itu. Jadi alhamdulillah secara sebelumnya kita sudah kondisikan. Nah, tinggal kalau memang ada penambahan 1 kepala beda, kalau belum ada uangnya ya mungkin di PHT kan bisa. Kan kita aja kan iya. Justru problemnya itu nanti kalau jadi ada bidang baru itu tempatnya yang nggak ada. Rencana saya mau tak sewakan kos-kosan di belakang. WMA. Kita pengalaman dong. Kami kan kita dari BPBD. Pengalaman ada ini. sesuai dengan semangat Bapak Presiden efisiensi BPN. Tapi tulisan-tulisan itu Karena kan serba tidak harus bertatap muka kan? Sebenarnya kabin itu bisa Pak. Iya. Kita kan bisa komunikasikan pakai Gmail dan gitu sudah. Sebenarnya sih gitu sih. Misal saya. Ruangannya kabin dijadikan ruangan. Iya, karena gitu. Kami siapa ruangannya kami itu. Ruangan cilik dong. Kayak mau apa kayak bisa lumayan. Iya. Nah, babak telur telu ya. Tinggal yang tadi itu Pak Pram yang soal jubir ya. Juru bibir. Kalau kita ngajunya ke Permen ya? Ya jubir Pemkab kan. Jadi kalau di beberapa kabupaten kota memang masih ada yang melekat di Prokopim karena di situ kan masih bunyinya kan komunikasi pimpinannya kan masih ada. Cuma kalau kita cermati di fungsinya yang sekarang itu hanya fungsi protokol di situ. Fungsi kompimnya hampir tidak ada. Iya. Kalau kita baca di Permennya Pak, memang dia jubirnya Pemkab. Jadi bukan Prokopim. Kalau kita baca di Permen loh ya. Ya selama ini sudah kadang-kadang dilakukan Pak. Yo kayak kemarin Pak Bagio menyimak saya ngomongan di SS itu ya contoh soal kan gitu, soal jubir itu. Cuman kan ya kalau tidak ada yang diamanahkan kan yo nggak enak, iyo kan. Iya. Belum ada kepastian. Tapi kan lebih baik karena ini selera. Selera pimpinan juga kira-kira lebih prefer ditempatkan di Prokopim tetap atau di Kominfo. Ini kembali lagi ke kantor selera. komunikasi Pemkab. KSP. Enggak, kayak di baru kan ada kantor Makanya komunikasi. kalau kita tarik ke atas realita itu kan kadang-kadang KSP yang disuruh bicara, kadang-kadang teknik yang disuruh bicara. Kantor komunikasi enggak pakai aja. Itu KSP jauh dengan presiden yang dipakai teknik. Selera lagi ya teknik. Tapi tetap tak. Ya tugas itu kan perbantuan ini. Delegasi, prinsipnya delegasi. Nah, maksudnya seluruhnya kita itu kan tugasnya tugas perbantuan, membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas. Makanya kalau jubir pun kalau ngomong langsung ngomong nggak bisa. Diberikan tugas dulu. Iyalah, paling nggak kan approve. Soalnya apa? Walaupun pelimpahan kewenangan LBP-nya, ya memang wewenangnya nanti di jubir, tapi tanggung jawab tetap di jubir. Ada masalah sebenarnya. Kalau pemerintah ya bukan
tadi bukan mengatasnamakan langsung jabatan nggak? Iya, pemerintah ya. Pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Iya. Oke, saya sih sebenarnya sempat checking sedikit di Permen ya. Seperti yang disampaikan Pak Munir di awal sebenarnya. Saya tidak paham apakah memang harus seperti ini atau tidak. Karena kalau kita baca di Permen itu sebenarnya yang rigid ini tidak muncul sebenarnya. Yang rigid model seperti ini kalau di Permen ya, kalau di Permen itu saya nggak tahu apakah memang harus seperti ini atau tidak. Makanya saya awal tadi itu nanya ke Pak Bagio apakah hasil rekomendasi dari Biro Organisasi Provinsi itu fungsinya sedetil ini. Karena kalau kita baca di Permen Kominfo itu kan tidak begitu banyak. Maksudnya bisa disarikan hanya A sampai C sih kalau di sini itu. Nanti kalau yang lain, rincian yang lain itu dia penjelasannya di bawah-bawahnya kan. Memang dijelaskan lagi. Apakah kita mau full seperti yang di Permen atau kami itu ya di bagian hukum khawatirnya kami pada saat ini terlalu rigid itu malah terjebak dakjaya. Pada saat ini terlalu umum persilangan, begitu kan? Tumpang tindih. Kami itu mikirnya seperti itu, makanya ini kami tanyain lagi. Kami sebenarnya nggak ada masalah kalau memang ini tidak ada persilangan sama sekali atau malah tidak fleksibel. Gitu ya. Contoh, untungnya ini tadi SPBE di nomenklaturnya dihapus sama Mas Fadli. Padahal kalau kita baca di Permen, SPBE masih muncul meskipun Permennya Permen 2024 ya. Dan ini clear SPBE itu masuk di aplikasi di bidang aptika di bidang itu SPBE clear muncul itu. Tapi ini tadi langsung dia. Bayangan saya malah SPBE itu ada manajemen, ada keamanan deh, ada juga keamanannya. Apa sih pada saat kita terlalu rigidkan, apakah ini nanti tidak bersilangan dengan bidang apa tadi satunya? Keamanan. Apakah tidak numpang tindih fungsinya? Karena ini ngomong fungsi dan fungsi di keamanan. Karena kami bukan orang teknis ya, jadi bayangno antara tugas bidang keamanan karo bidang keamanan SPBE. Kalau tadi SPBE-nya masih ada, meskipun 20 indikator MD itu tadi ada juga keamanannya. Apakah subjek yang sama? Apakah objek yang sama? Subjek yang sama. Gitu, itu juga jadi bahan. Dari kemarin itu saya mikirnya tuh, pokoknya ini sangat rigid gitu loh. Kalau di ini yang ya, ini yang Permen ya, Ki? Ini juga suburusan informasi dan komunikasi publik itu yang atas itu tadi yang atas atau yang bawah saya nggak apa. Terus jadinya sangat rigid seperti ini. Kalau memang makanya kami tanya di awal tadi itu ke Pak Bagio, apakah di pengantar saya sebelum ngasih izin jenengan tadi itu, apakah hasil dari review atau rekomendasi dari biro itu sudah sesuai dengan
barang yang kita kirimkan gitu. Soalnya kan beberapa kali itu kan kita bisa berbeda ya. Ya. Antara kita kirim ke biro itu seumpama nih ada 12 fungsi, ada 20 fungsi. Nah begitu nyampe ke 20 fungsi di oke. Begitu nyampe ke daerah lagi ternyata ditambahi lagi sama daerah. Ditambahi lagi begitu. Apakah seperti itu? Sepemahaman kami, biro organisasi itu sangat fleksibel. Sepemahaman kami, sangat fleksibel. Tapi fleksibilitas yang diserahkan ke kita itu jangan sampai hasilnya malah nanti tidak sesuai gitu. Contoh di tolong buka rancangan. Tadi itu saya pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media informasi 14 yang pasal 11 ya. Yang nomor 14 gitu. Nah, kalau tidak salah 14 ya. Pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media. Yang revisian yang ada, nah yang di situ ini tadi tidak dihapus ya? Kan dihapus ya? Oh gila 14 enggak, yang dihapus yang di 6. Oke, itu ya. Terus ada lagi ketambahan pelaksanaan tambahan malahan bawah turunin lagi. Ini tadi kemitraan komunikasi dengan Kim. Tidak kode. Beda. Kalau yang di Permen Kominfo tadi kan juga muncul antara media relasi di atas, kimnya di bawah. Relasi media. Iya. Ya. Relasi media dengan yang ada sama Kim. Kim. Kim, kemitraan komunikasi. Relasi media dengan beda subjeknya. beda subjek. Dengan media. Satu dengan media massa, media elektronik dan itu, yang satunya itu dengan kelompok atau komunitas informasi masyarakat. Oh. Dan itu menjadi satu atensi sih kalau di pusat Kim itu. Ada kegiatan Di kegiatan. Termasuk tadi yang mungkin perlu mungkin ditambahkan kalau memang perlu didetailkan yang soal dukungan untuk yang komisi informasi penyelesaian sengketa itu Pak Pram, yang sering dapat PR gitu soal itu. Nah itu muncul di subkegiatan juga di SI Media. Kegiatan tambahan. Di permen itu kan ada poin berapa itu? Bawah itu salah tadi. Mbak di permen. Apa itu permen itu di J. Kita juga Huruf J. sengketa. Dukungan administrasi. Selama ini didukung Pak Pram aja gak ada dukungan anggarannya. Iya. Lalu pada saat ada sengketa memang kita yang turun. Jadi begini Pak Pram, ini bunyi jelasnya ya terkait saran dan masukan dari rancangan peraturan Bupati Gresik yang dari Biro Organisasi itu ya. Itu selain ketentuan terkait normatif penulisan dan lain-lain, itu ada ketentuan gini Pak Pram yang mengamankan agar bab 4 terkait rincian tugas dan fungsi setiap bidang dipastikan kembali telah berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu harus berpedoman pada ketentuan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024, peraturan BPS nomor 4 tahun 2019, serta peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2019. Jadi diminta untuk berpedoman pada ini. Jadi kalau masalah ditambahi, saya kira tidak masalah ditambahi ini apa pendetilannya lebih licin. Oke, sebenarnya 3 peraturan yang disebut sama Pak Bagja itu Ini memang sudah kami cek
sudah sesuai dengan 3 peraturan ini, Tidak, Pak? 3 peraturan ini memang dia dasar rujukan pedoman 4 bidang. Karena satu peraturan itu ada yang Iya. antara bidangnya Mas Duron sama Mas Fari. Iya. Itu memang jadi satu peraturan permen 4 itu ya, permen 4. Dan yang lain itu BPS sama siber. Cyber dan sandi negara. Kalau memang itu, kalau kita baca sebenarnya kalau kita baca di 4/2024 itu yang ada umum dan dirigidkan karena ini sangat rigid ya Mas sebenarnya permen ini sangat rigid gitu. Kalau memang ini tidak ada masalah, tidak khawatir tidak jam gitu ya. Kami sebenarnya tidak ada masalah. Aku khawatir pada saat dirigidkan nanti saya tidak menghitung ya, saya tidak menghitung, tidak mempersentase. Sekilas pada saat kami baca rancangan dengan rujukan rancangan Pergub dengan rujukan Permen 4/2024. Sebenarnya kalau ngomong rigidan permennya daripada Pergubnya, khawatir saya pada saat di permen ada, di Pergub tidak ada, itu malah tidak bisa jadi dasar pelaksanaan fungsi di Kominfo, begitu loh. Saya khawatirnya sebenarnya itu ya. Tapi kalau ini sudah difilterin sedemikian rupa oleh pelaksana fungsinya, kami sih fine, tidak ada masalah. Kami cuma ingin memastikan itu, begitu Mas Bagi. Kami cuma ingin memastikan itu. Kalau memang udah oke, ya sudah, nggak apa-apa. Udah yakin seperti itu. Dan pemahaman kami antara bagian organisasi dengan bagian hukum terkait ketentuan di Kominfo ini kan juga terbatas ya, yang teknis kan lebih paham. Iya. Jadi kita kembalikan lagi menurut keyakinan Kominfo, bukan menurut keyakinan saya ya. Itu apakah sudah ini dibuat tipe yang rigid ini atau yang sejak awal kita draftkan itu yang bersifat umum saja dan normatif. Sudah seperti itu aja. Mungkin tak tanggapi Pak. Jadi betul penjelasannya Pak Kabag Hukum tadi bahwa dan ditambah penjelasannya Pak Kabag Organisasi bahwa di situ di suratnya Biro Organisasi agar penjabaran fungsinya itu harus mengacu kepada 4 aturan BSSN, tiga ya BSSN, BPS dan peraturan Kominfo ya nomor 4 tahun 2024 ya terkait dengan penjabaran fungsi. Maka dari itu kemarin Pak kami membahas ulang lagi lebih detail lagi karena itu juga kami berdasarkan hasil notulen rapat kemarin sebelum ini waktu itu bahwa kita mau tidak mau Pak Kabid harus memasukkan secara rigid terkait dengan fungsi itu karena mengapa? Alasan yang pertama karena kami sudah melakukan hal itu Pak dan itu masuk dalam satu sub kegiatan tadi seperti yang disampaikan Pak Kabid SIP ya Pak Zuron tadi seperti kayak kegiatan KIM, nah, itu juga kami sudah ada kegiatan selama 2 tahun ini ya Pak Zuron ya. Terus kemudian tadi tambahan tadi ulang untuk masalah sengketa informasi publik lah itu kita juga pernah melakukannya, kita anggarkan di tahun 2026 inilah. Mungkin tambah-tambahan itu Pak yang nanti betul yang saran dari Pak Kabag Hukum bahwa takutnya nanti kalau itu mengacu kepada Permen Kominfo 4 2024 itu tidak mengakomodir lagi tambahan itu di Pergub nanti menjadi dilema dari Kominfo. Mungkin itu Pak tanggapan kami Pak. Mungkin Pak Kabid bisa menambahkan Pak. Sebelum saya tambahkan dulu, tapi kami hanya memastikan saja apakah
dengan model pendetilan seperti itu dipastikan seluruh uraian tugas dan fungsi yang tadi diusulkan itu bisa dilaksanakan di Dinas Kominfo. Menambahkan kalau yang di bidang IKP dan bidang data statistik, terutama yang di IKP Pak, jadi sebenarnya antara kemarin draft yang pertama dengan yang sekarang kita detailkan mirip-mirip lah. Cuma kemarin itu kan ada satu ayat atau satu huruf yang panjang banget ya untuk dituliskan sesuai dengan Permen Kominfo-nya. Yang di versi yang ini lebih, maksudnya sistematikanya yang lebih ditata. Kemudian yang berikutnya, insya Allah ada referensi terkait dengan tusi yang model seperti ini. Pemkot Surabaya, insya Allah mirip-mirip lah. Ini yang jadi referensi kita. Kemudian kayak beberapa soal ya di statistik itu soal geospasial itu kan memang clear di peraturan BIG itu juga level kita untuk ngurusi di kabupaten itu apa itu ada kan gitu kan. Nah, ini yang nanti barangkali kalau saya prefer yang rinci. Mungkin apa juga. Pertanyaannya gini loh Pak Rabi, apakah kalau ini dirinci, apakah Kominfo nanti itu bisa melaksanakan itu ya? Intinya di situ. Memastikan. Kominfo. Itu aja. Terus di misalnya ini gak tercatat berarti oleh gak dilaksanakan nol mesti ya. Betul Pak. Artinya apa? Kalau ini dirinci detail, apakah itu betul nanti akan memastikan gitu loh. Itu intinya Statementnya itu lebih umum kan, lebih fleksibel. Tapi kalau rinci itu kan harus dilaksanakan mau nggak mau gitu loh Pak Kapit. Intinya loh Pak. Konkuren itu kan dilaksanakan bersama-sama. Iya, mereka bersama-sama. Kalau sudah dilakukan pusat kita boleh nggak ngapa-ngapain. Pak. Jadi kalau kami sih kemarin ya memang sudah sama teman-teman sudah melihat ini sebagian besar ya sudah dilaksanakan. Ya, sebagian besar malah dilaksanakan. Justru yang sebelumnya itu malah banyak yang belum muncul tapi kita laksanakan. Gitu malah. Iya, sudah kita laksanakan tapi tidak muncul. Sakti kita itu. Tapi kalau dibicarakan ini bukan kewenangannya kalau melaksanakan ya itu salah juga Pak. Katanya memang hobimu ya buat gawe itu. Iya betul. Kalau terlalu ngaku saya tahu kan. Kalau ini dilakoni Hobinya ya buat gawe. bahasa ada. Makanya nggak ditambahin dengan dua emosi so. Iya. Tapi nek Fahri iki kakean tugas kok dibagi-bagi ambek otala barang kakek-kakek. Loh, itu tambahin tugas semua itu. Proses bisnis kita ada tugasnya. Manajemen perubahan barang. Loh, iya memang. itu kan tim Pak. Iya. Rocker. Nanti kita juga akan kondisikan yang sama kalau soal manajemen. Tapi intinya Pak, ini juga secara nomenklatur yang di SIPD juga agaknya sudah nyambung juga. Terus kemudian juga apa yang sudah kita kerjakan, yang kami kerjakan selama ini juga sudah nyambung. Dan juga untuk yang ke depan menuju ke pemerintahan digital, karena khususnya yang ada sebenarnya yang urusan sama pemerintahan digital itu kan semuanya ikut terlibat, tapi yang paling dominan kan memang di bidang aplikasi ya, terus kemudian bidang keamanan itu besar, keamanan dan persediaan dan keamanan dan dasti. Ini dua bidang ini sudah pengaruhnya ke depan untuk di PMD itu sangat besar. Kominfo untuk PMD ke depan itu sekitar 70% pengaruhnya, beda dengan SPB sebelumnya. Memang akhirnya lebih banyak ke sana, makanya kami berharap dengan adanya 4 bidang yang sudah nantinya diterapkan, terus kemudian secara fungsinya semakin rigid dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di PMD, ini akan lebih bisa kita kerjakan untuk mencapai ya inilah target dari RPJMD kita khususnya di indeks PMD Pak. Itu terima kasih. Jadi izin menambahkan lagi Pak Pram. Jadi prinsipnya kalau kita baca pelan-pelan surat persetujuan dari
biro organisasi ini, mereka tidak mempermasalahkan rincian tusi ini dibuat umum atau dibuat detail. Tapi yang pasti yang diamanatkan di sini adalah rincian tugas dan fungsi setiap bidang dipastikan kembali telah berpedoman pada ketentuan 3 tadi Pak, Permenkominfo, BPS sama BSSN. Dan kami sudah memverifikasi, mencermati dan menganalisa bahwa yang uraian di sini, yang detail ini sudah sesuai dengan 3 pedoman yang diamanatkan oleh biro organisasi. Seperti itu Pak. Iya, makanya kalau semua memang itu sudah bisa dipastikan bahwa fungsi-fungsi yang ada di rancangan itu memang sudah sesuai dengan permennya, tidak ada yang kurang. Maksud sampai ada yang kurang maksudnya. Ya. Jangan sampai ada yang kurang. Ya nggak apa-apa, kami sih oke, nggak ada masalah. Lanjut aja. Gitu. Nanti, tapi kalau seumpama dari bidang yang lama itu ya, data statistik dan informasi publik. Terus sekarang di split, kalau dulu itu transfer datanya, data informasi itu kan masih dalam satu bidang aja tuh. Ya kan? Data informasi dan statistik satu bidang, terus penggunanya, usernya juga sama kan, usernya di satu bidang itu. Nah kalau seumpama ini di split kayak gini, transfer datanya mengikuti pasal bawah itu yang tata kerja 323 mengandalkan ini ya, jadi koordinasi, setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan transfer data. Awakmu kan butuh data ya kan? Ya kan? Yang dulu yang di skema lama itu kan data dan statistik itu dari dalam bidang mudir, gitu kan? Nah, saiki data itu kan dipecah. Nah, biar sih gampang, oleh dapur karo speak up, awakmu memberikan informasi itu kan by data. Itu kan dalam satu bidang itu kan gampang. Karena semua mau model kayak ini. Iya, sebenarnya kalau dari sisi kedudukan Kominfo ya, sekarang Kominfo itu kan wali data ya, wali data sekaligus juga produsen data. Itu. Jadi itu yang ketika dia berperan sebagai wali data, maka dia meng-hire seluruh OPD untuk kemudian meminta data untuk diolah menjadi informasi. Kadang-kadang bentuknya semacam infografis. Kalau kita di konten kita itu ada namanya radio infografis untuk mengolah. Dan sebenarnya ya tidak hanya berasal dari internal, itu ambil dari OPD yang lain. Sebenarnya ya nggak akan ada masalah. Nanti proses bisnisnya aja yang di internal itu untuk aliran datanya, siklus datanya itu yang nanti kita perbaiki kan gitu kan. Contoh soal kaitannya dengan SIPDE wali data, gitu. Mulai perencanaan data, kemudian pengumpulan data sampai dengan terakhir kan publikasi data atau diseminasi yang Pak Pram sering tak hubungi untuk memproses sakmine tebeli gitu. Jadi limong ini. Jadi itu memang ketika masih bergabung dengan SIP itu ya benar-benar ini Pak, fokusnya nggak bisa kita ngampu itu anak tiri ya gitu, data statistik gitu. Jadi memang ketika nanti bisa jadi bidang sendiri, insya Allah harapannya akan lebih fokus, lebih efektif dan efisien. Soal kemudian bagaimana mempublikasikan datanya itu soal lain. Jadi proses bisnisnya bisa kita tata ulang untuk kemudian tetap bisa dimaksimalkan. Karena kalau kita bicara
indeks satu data dengan indeks pembangunan statistik itu sudah berbeda. Nah, indeks pembangunan indeks satu data itu nanti inline dengan pencapaian indeks PMD. Sementara IPS dengan metode EPSS itu lebih ke pencapaian RB general dan juga nanti kaitannya dengan BPS. Nah, itu yang nanti soal manajemen datanya ini yang bisa kita kondisikan lebih lanjut di internal kan gitu kan. Tapi kalau secara manajemen data itu memang kalau posisi sekarang ini belum, meskipun capaiannya agak lumayan ya, cuman ya itulah. yang pada saat dalam satu bidang ini sudah anak ya, apalagi split bidang seperti itu tanggo kan nyopo mana. Tapi kan ada kakeknya kan. Kakek sudah main gitu. Kan ini kan bapaknya kan sudah bisa, kakeknya kan ada. Kalau dia terus kita sudah mungkin ada beberapa catatan lagi ya terkait dengan data geospasial itu dikoordinasikan dengan Bapeda, karena seingat saya dulu wali datanya geospasial itu Bapeda Kominfo. Yang terbaru wali data geospasial Kominfo Pak. Pembinanya Bapeda dan PU ya. Nah, ini jangan sampai nanti overlap antara yang diperankan Bapeda, terus kemudian diperankan PU dan juga diperankan oleh Kominfo. Kalau nggak salah sudah diatur juga Pak, cuma di grupnya satu data. Oke, nanti kan peluangannya di sini, peluangannya di sini nih biar nanti dicek kembali, dicek kembali. Apakah sudah mencerminkan pembagian itu ya. Terus kemudian yang kedua, ketika di bidang-bidangnya ini detail ya, kemudian nanti di kepala dinasnya, di dadisnya ke global, saya khawatir ya nanti jangan sampai ini bukan tugasnya kepala tapi tugasnya bidang-bidang gitu. Jadi nanti harus mencerminkan penjenjangan. Jadi dipastikan yang dilaksanakan bidang-bidang itu sudah terlingkupi di dalam fungsi dinasnya. Jadi kadang-kadang nanti ketika merincinya ini terlalu detail, nanti bisa lepas. Jadi di narasi globalnya di kepala dinasnya nggak masuk, sehingga kepala dinasnya itu langsung pemenangnya kabit gitu. Jadi nanti dicek ulang, jangan sampai itu kelewatan gitu. Dan yang terakhir ya, saya berharap benar pada bidang ini ya, data dan statistik, karena kemarin kan kita lihat musrenbang ya, ada 3 indikator yang kita itu selama mungkin 10 tahun itu meskipun membaik, tetapi posisi kita itu berada di rata-rata bawahnya provinsi. Itu adalah indikator kemiskinan, indikator pengangguran, ya, pengangguran terbuka, dan yang satunya itu apa indikator ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Dan itu semua dihitung oleh BPS. Nah, berharap benar dari teman-teman Kominfo ini bisa memfasilitasi begitu ya, memfasilitasi informasi dengan BPS sehingga apa ya, karena kita kok kayaknya masuk gresik kok demikian begitu ya, dengan angka investasi dan lapangan kerja sekiannya yang tinggi, terus angka penganggurannya dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang kita gelontorkan. Nah, itu ternyata ya masih belum signifikan. Kita ya nggak bisa membanggakan diri di provinsi, apalagi di nasional gitu ya. Kita di provinsi aja rata-rata ini di bawah rata-rata provinsi kan begitu ya. Ya, ini yang kemudian perlu kerja keras dari teman-teman ini, bagaimana bisa memfasilitasi BPS, bukan memanipulasi data ya, tetapi bagaimana memfasilitasinya
sehingga kemudian apa istilahnya dengan berpotret itu bisa mencerminkan kondisi mesin gitu. Oke, terima kasih Pak. Asisten rasa bapak. Jadi kalau sangat membayar sekali. Masuk di sasaran kinerja asisten ini. Kerja itu kan dikoordinator oleh asisten. Bukan bahasa sekali nih urusan bapak. bukan Pak karena asisten. bahasa benar-benar arahan. Tapi pada saat Pak Asisten sampaikan itu tadi sebenarnya saya keingat dengan tolong PPT sing yang bandingin dua itu. Saya keingat pada saat Pak Asisten ngomong jangan sampai tugasnya kepala dinasnya gitu loh. Iya. Itu Ada yang terlepas. ada yang kelepas gitu. Nah, setelah kami baca sebenarnya tidak ada kepala dinas di sini, adanya itu dinas. Saya nggak tahu kenapa. Ini sekalian koreksi ya, mungkin hanya koreksi typo sih sebenarnya. Cuman ini mengganggu saya. Yang di sebelah kanan itu Pergub 2021, yang di sebelah kiri itu Pergub rancangan. Apakah benar itu dinas atau kepala dinas? Mas di lampiran Mas. Kita baca lampiran dulu, nanti baru kita ngomong pasalnya sampean juga pakai bulu. ini akhirnya kominfo itu terus ya. Apakah seperti itu? Oke. Mas, saya mau memastikan Mbak. Iya, kemarin itu yang sesuai dengan rekomendasi dari provinsi kan kepalanya dihapus ya Pak ya? Iya, kepalanya dihapus. Oke. Bahkan Jadi kepala bidang kan nggak ada ya Pak? Ya, mungkin dihapus Bidang, karena bidang. bawahnya Ada. bidang. Bab 3 terkait susunan organisasi menghapus kepala dinas. Kepala. Iya. Kepala dari dinas. Jadi dinas itu membantu. Oke, berarti saya nggak tahu, makanya saya cuma memastikan ya antara Pergub yang lama, SOTK yang lama. Kalau di yang lama itu mesti ada kepala dinas, terus dia dibantu oleh bidang itu dipimpin oleh kepala bidang, itu ada bunyi seperti itu. Nah yang sekarang kenapa kok tidak ada? Tapi kalau nggak salah kepala bidang masih ada. Nggak ada Pak. Oh Nggak iya, ada. 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 Oh, nggak Oke, sendiri. oke, oke. Makanya. Ada kepalanya. Kepala bidangnya ono, tapi kepala dinasnya nggak ono. Ini yang saya tadi itu keinget itu, karena pada saat saya nempel 2 tabel ini semalam, tak tempel 2 tabel. Ini loh, iya, ono sing aneh. Tak baca di dalamnya ternyata memang nomenklatur kepala dinas tidak ada, tapi nomenklatur kepala bidang muncul. Begitu. Nah, ini mungkin typo atau seperti apa saya tidak tahu. Kami ingin make sure aja. Tambahan dulu Pak Pram, Pak Yeah. organisasi, termasuk jaringan apa-apa dari koordinasi. Nah itu. Ya. Termasuk jaring laba-laba dan garis koordinasi, apakah memang yang baru memang nggak ada atau memang begitu aturannya? Garis putus. Ya itu kan garis koordinasi. Kalau yang Tetap jaring, ada. jaring laba-laba itu yang fungsional, apakah tetap digambarkan seperti itu ataukah tidak ada langsung dijadikan kata-kata fungsional dan pelaksana gitu. Jadi gambarnya itu dari laba-labanya yang baru kan tidak ada. Ada. Ada ya? Tetap ada ya. Ini berapa sih kotak-kotak? Iya. Iya, namanya jaring Oh, laba-laba. ngomong kotak-kotak dulu, Pak. Jaring Spiderman itu saya nggak kotak. Kenapa sih? Berarti anu, kan Apa nyepil. juga pakai apa pakai jaring laba-laba? Pak, kan nyepil, Pak. Mesti kenapa sih? Ya, maksudnya Jangan biasa. ngomongnya aja jaring kencang. Saya juga karena saya tidak tahu ilmunya, Kalau tadi ditanya sama Pak Satrio, monggo disampaikan Pak Bagio. Saya juga kepikiran itu, tapi karena saya tidak tahu ilmunya, nggak paham ilmunya. Ini lawas ini. Ilmu tua jadinya. Ilmu tua ini.
Kalau menurut saya Pak Pram ya, ini catatan yang dari Biro Organisasi ini cuma bilang agar bab 3 pasal 3 ayat 1 kepala dinas itu diganti dinas. Ya. Ini pasal 3 ayat 1, jadi pasal 3 ayat 1 saja. Tapi yang pasal 4 terkait kepala dinas itu menurut saya ya tetap kepala dinas. Kepala dinas mempunyai tugas membantu. Karena ini nama jabatan. Ya. Ya, betul. Ya. Susunan organisasi dinas bukan susunan organisasi kepala dinas terdiri atas tadi susunan organisasi dinas. Tapi di pasal 4 menurut kami tetap ada kepalanya Pak. Kepala dinas. Ya. Monggo. Ya, kepala dinas. Ya. Jadi menurut keyakinan saya itu Berarti pasal 3 itu. pasal 3 dinas, tapi yang pasal 4 ditulis kepala dinas. Bukan, maksudnya yang di pasal 3 itu kepala dinasnya kan enggak ada. Ya, Susunan Pasal- organisasi dinas. ya, susunan organisasi langsung dinas. sekretariat. ya terdiri atas sekretariat bidang. Benar nggak Diki? Ya. Kalau gitu nggak maksudnya dibuka. Dibuka Ya, yang betul. pasal 3. Betul. Pasal 3. Aku nggak ngerti ilmu nih, aku nggak ngerti gitu. Aku khawatir salah. Pasal 3. Oke, berarti dulu di perencanaan Nah, ini susunan organisasi dinas. Dinas. Itu dinas Betul. kominfo. Ya, dinas. Terdiri atas awal sekretariat. Tidak ada kepala ya? Nah, Clear ya itu ya? clear, sekretariat. Oke. Tapi kayaknya enggak ini sih, kalau di situ bunyinya dinas tujuannya kan kepala. Terus kepalain Andi. Kepalanya ini Ada di bawah. Kepala Sekarang dinas. kita nggak ada namanya kepala Rincian di tugas bawah, dan bukan di fungsi atas. kepala dinas. Cuma gini Pak, kok ono rincian. mungkin kami juga tanyakan ini di bab 4. Kan ini kan tadi kan di pasal 3 ya. Itu kan susunan organisasi dinas. Terus kemudian di pasal 4 ini kok tidak menyebutkan kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati, tapi kok dinas mempunyai tugas membantu bupati. Harusnya kan tadi di pasal 4 kan ini kepala dinas, harusnya kan bukan dinas tapi kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati. Ya iya Pak, ya, makanya Lebih sudah kepala dinas kan ya dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas ya kan. Nah ini makanya di sini susunan organisasi dinas bukan kepala dinas. Yang pasal 4-nya ditulis kepala dinas ya bukan dinas Pak, mohon maaf. Ya, Melalui sekretaris daerah ya. Kepala dinas melalui sekretaris daerah dikoordinasikan Mempunyai oleh tugas asisten. membantu bupati belum Iya, bukan dikoordinasikan asisten. Nah, itu di Perpu 80-nya, Pak. Itu di Perpu. oh Perpu 80. Di Perpu 80-nya ini bukan di Perpu ini, Perpu. Terus disadanya Kemudian pasal 5 ini disesuaikan lagi kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 4 menyelenggarakan fungsi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi. Ya. Kalau yang di lama itu kan kalau yang di pasal 3 susunan organisasi huruf A-nya itu kan kepala dinas. Ya. Huruf A kepala dinas. Nah ini huruf A itu suruh menghapus Pak. Karena di rekomendasinya ayat 1 huruf A itu menghapus kepala dinas itu tadi. Langsung dinas. Iya. Nang kene soalnya wis bunyi kepala dinasnya wis ono di pasal 2 nih. Kedudukan. Kedudukan. Ya. Pasal 2. Tapi yang di pasal 4-nya berarti tetap ditambahin kepala. Ya, kepala. Terus di apa? Pasal 5 Di kepala tabel. dinas. Tampilan tetap seperti itu. Ya, tetap dinas. Tetap dinas. Tetap dinas. Dinas dan bidang ya. Ya. Anak SUTK. Nah, saya cuma memastikan aja. Kalau memang itu iya, saya khawatirnya
Kok ono sing takut nang aku gak paham itu. Seperti itu. Dari provinsi suruh menghapus ya? Iya, ini. Jadi nanti dasarnya kami dari provinsi suruh menghapus. Strukturnya organisasi ini provinsi enggak? Iya. Enggak, maksudnya sampai dulu nang Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Iya. Sama. Iya. Hilang Sama. kepala dinas. Tidak ada kepala dinas, langsung Dinas. ini dinas. Dinas dan bidang. Di strukturnya ya. Iya. Oke. Itu ya. Oke. Untuk Pak Pram izin karena saya ada undangan juga di bidang SDM pengadaan ASN. Izin menjawab ini. Ya. Untuk revisi revisi beberapa mungkin typo atau apa, nanti kita memastikan lagi ya ke bagian Otala ya. Siap. Mas, saya minta revisi ke bagian Otala lagi. Target kita tanggal berapa? 30 ending bulan? Mungkin target rapat lagi apa? Enggak, target penandatanganan. Oh iya. Selesai, maksudnya selesai. Ya, file yang dioleh-oleh ya. Jadi nanti setelah dari kami kirimkan dulu ke bukan ke Kominfo ya, Kominfo. untuk memastikan Itu sudah keluar masuknya. fungsi ya, Ya. tugas dan fungsi, memastikan itu. Setelah itu kami kalau sudah nanti kami kirimkan lagi ke bagian organisasi Ya. untuk memastikan yang kayak lampiran tadi, Ya. kayak ini kayak gitu ya. Itu habis itu baru Sistematikanya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.